Pernahkah kamu bertanya-tanya kenapa pensil berwarna kuning dan meja biliar berwarna hijau? Kalaupun tidak, kamu akan mengetahui alasan dibalik pertanyaan semacam itu hari ini. Kenapa meja biliar berwarna hijau? Biliar sudah ada sejak berabad-abad lalu. Anggota kerajaan sering memainkannya di atas rumput. Seiring waktu, permainan ini perlahan-lahan berpindah ke dalam ruangan di atas meja kayu, dan versi luar ruangannya pun terlupakan. Awalnya, mereka memutuskan memakai kain hijau agar permukaan mejanya menyerupai rumput. Tapi saat biliar menjadi olahraga dan ditayangkan di TV, kain hijau membuat penonton sulit melihat beberapa bola. Warna kain itu kemudian diganti menjadi biru. Sejak itu, kain biru menjadi warna standar untuk turnamen dan diikuti meja biliar pribadi. Kenapa keyboard punya tanda? Di keyboard komputermu, kamu bisa melihat dua tonjolan di tombol huruf F dan J. Tonjolan ini membantumu mengatur posisi tangan dan menemukan tombol yang tepat tanpa perlu melihat. Tren ini dimulai beberapa dekade lalu, saat orang yang kursus mengetik belajar menggunakan 10 jari dan menaruh jari telunjuknya di tombol F dan J. Kenapa kamu menguap? Yang kita tahu, orang menguap karena tubuh mereka butuh lebih banyak oksigen. Tapi teori itu direvisi lewat sebuah penelitian fisiologi pada tahun 2014. Para ilmuwan mempelajari 120 orang dan menemukan bahwa menguap lebih sering terjadi saat musim panas dan lebih sedikit saat musim dingin. Menguap adalah respons langsung otak dalam mengatur suhunya ketika panas. Menguap juga membantumu terjaga. Gerakan ini merenggangkan paru-paru dan melenturkan sendi serta otot. Studi lain menjelaskan bahwa menguap yang menular di antara sesama manusia ada hubungannya dengan empati. Kenapa kamu mendengkur saat tidur tapi tidak saat kamu terjaga? Ya, itu terjadi karena udara tidak bisa bergerak bebas melewati hidung atau tenggorokanmu. Penyumbatan ini menyebabkan jaringan di hidung dan tenggorokan bergetar, sehingga menciptakan suara yang seperti dinosaurus. Itu tidak terjadi saat kamu terjaga karena otot-otot di tenggorokanmu membuat jalan napas terbuka agar udara bisa mengalir dengan lancar. Tapi saat tidur, otot-otot itu rileks dan jalan napasmu menyempit. Kenapa taksi berwarna kuning? Di awal mulanya munculnya alat transportasi ini, John Hertz, pendiri suatu perusahaan di New York, membeli beberapa puluh mobil bekas untuk bisnisnya. Agar mobilnya menonjol, dia mengecatnya dengan warna kuning setelah membaca sebuah penelitian dari Universitas Chicago yang mengatakan kuning adalah warna yang paling terlihat dari kejauhan. Di Eropa, taksi kuning pernah membanjiri jalanan, tapi jangka waktunya tidak terlalu lama. Namun, pada tahun 2013, taksi yang dicat hijau mulai muncul. Lewat analisis GPS, perusahaan taksi menemukan bahwa di beberapa daerah, akses taksinya terbatas. Jadi, mobil hijau yang disebut taksi boro mulai menjemput penumpang dari daerah terpencil itu agar tidak terjadi kesenjangan. Kenapa kalkulator punya panel surya? Kalkulator panel surya pertama muncul pada akhir 1970-an. Saat itu, para ilmuwan mulai bereksperimen menggunakan panel surya yang lebih murah dibanding yang sudah dipakai di satelit. Kalkulator termasuk salah satu produk pertama yang punya panel surya demi menunjukkan betapa hemat dayanya alat ini. Pada 1990-an, banyak perusahaan mengumumkan bahwa akan ada lebih banyak barang bertenaga surya yang segera keluar. Tapi itu tidak pernah terwujud. Teknologi itu berpindah ke produk yang lebih besar, seperti lampu dan rambu-rambu jalan. Kenapa beberapa mantel olahraga punya tambalan siku? Awalnya, sesuai namanya, mantel olahraga dibuat untuk olahraga luar ruang. Mantel ini punya potongan kain di siku agar lebih mudah dan lebih murah jika harus mengganti bagian siku saja dibanding harus membeli mantel baru. Kemudian, para dosen dan guru besar mulai memakainya. Tambalan ini akan berguna saat siku bergesekan dengan meja dan papan tulis. Awalnya, tambalan ini terbuat dari kulit, beledu, atau wol tebal. Tapi kini, tambalan itu hanya untuk estetika. Kenapa buku catatan punya margin? Dahulu, kertas adalah menu kesukaan cururut, tikus, dan hewan pengerat lain. Untuk menghindari hilangnya informasi berharga dari buku dan buku catatan, orang-orang mulai menyisakan ruang kosong di tepinya, karena di sanalah sebagian besar bekas gigitan terjadi. Kemudian, saat buku catatan dicetak, margin tetap dipertahankan untuk menulis catatan, tanggal, dan komentar. Di buku biasa, jarak ini tetap dicetak untuk keperluan percetakan dan mencegah informasi hilang karena aus. Kenapa tabung pasta gigi punya kotak-kotak berwarna? Ada mitos bahwa kotak berwarna itu ada hubungannya dengan komposisi pasta gigi. Tapi pada kenyataannya, warna itu dipakai sebagai tanda bagi mesin sol di mana kemasan pasta gigi harus dipotong, dilipat, dan disegel. Kode warna yang berbeda digunakan untuk mesin pengemasan berbeda. Saya lebih suka cerita yang pertama tadi.
Bagaimana asal mula Play-Doh? Saat dempul ini pertama kali dijual, fungsinya adalah sebagai pembersih kertas dinding yang menghilangkan jelaga dari perapian terbuka. Namun, tak lama, kertas dinding vinil keluar dan permintaan untuk dempul ini menurun. Seseorang di keluarga penemunya membaca artikel di koran tentang pembuatan kerajinan menggunakan dempul pembersih. Mereka mengujinya ke beberapa anak di TK. Anak-anak menyukainya, dan produk tersebut diperkenalkan ulang sebagai Play-Doh yang kita semua suka. Kenapa kertas Post-it berwarna kuning? Penemu kertas Post-it awalnya mencoba membuat perkataan lama yang sangat kuat, tapi cuma mampu menghasilkan lem dengan daya rekat rendah. Ketika promosi penemuannya tidak membuahkan hasil, rekannya menyarankan untuk memakainya sementara waktu sebagai pembatas kertas di buku-buku miliknya. Dan bingo! Kertas Post-it tercipta. Warna kuning yang khas ini dipilih tidak sengaja karena laboratorium mereka cuma punya kertas warna kuning. Kenapa teh dijual di dalam kantong teh? Hey, kenapa bukan tas golf saja? Mungkin rasanya akan lebih enak. Hah, baik, cukup bercandanya. Saat pertama kali dijual, teh dimasukkan ke kantong kain yang dijahit manual. Pada 1908, seorang pengimpor teh dan kopi dari New York mengirimkan kantong teh sutranya ke seluruh dunia. Untuk menikmati teh yang dia jual, pelanggan harus mengeluarkan daun tehnya dari kantong. Tapi mereka tidak mengetahuinya dan langsung menyeduh teh di dalam kantong sutra. Saking disukainya, kebiasaan ini menjadi hal yang lumrah dan semua orang menikmati teh dengan cara begini. Namun, butuh 20 tahun kemudian untuk kita mengenal mesin pembuat teh celup pertama di dunia. Kenapa cangkir kopi punya lekukan? Saat ditaruh di mesin pencuci piring, posisi cangkir seharusnya dibalik. Air pembersih menyemprotnya dari atas dan bawah agar cangkirmu bersih bersinar. Sebuah perusahaan pembuat mesin cuci melihat saat pelanggan mengeluarkan cangkir dari mesin pencuci piring, air akan menggenang di atasnya dan menetes ke seluruh sisinya. Jadi, ide untuk membuat lekukan kecil di samping agar air bisa mengalir pun diwujudkan. Kenapa microwave punya titik-titik hitam? Kalau dilihat dari dekat, kamu akan melihat adanya batas berwarna hitam dengan titik-titik kecil di pintu microwave. Titik-titik ini berfungsi sebagai pelindung yang menahan medan elektromagnetik, menghentikan radiasi agar tidak tembus, dan mematangkan dirimu. Tapi masih memungkinkanmu untuk melihat kondisi makanan di dalam. Cara kerjanya mirip penyaring kopi yang menahan ampas kopi, tapi cairannya tetap keluar. Oh, nanti saya harus beli kopi. Kenapa pensil berwarna kuning? Pensil tradisional diwarnai kuning sejak tahun 1900-an. Saat itu, sebuah perusahaan di Eropa memperkenalkan merek Koh-i-Noor yang terinspirasi dari nama berlian. Berlian inilah yang menginspirasi bentuk segi 8 pensil. Selama masa itu, pensil dicat warna gelap atau tidak dicat sama sekali. Biasanya, cat dipakai untuk menutupi kecacatan di kayu. Agar terlihat menarik, Koh-i-Noor mengecatnya dengan warna kuning. Warnanya juga menunjukkan bahwa grafit yang digunakan di produknya punya kualitas luar biasa dan berasal dari Siberia. Nah, karena lokasi geografisnya dekat dengan Tiongkok, warna ini diyakini mewakili kebahagiaan, kemenangan, dan kebijaksanaan. Dari mana asal-usul puzzle? Puzzle pertama dibuat pada abad ke-18 oleh John Spilsbury, seorang pembuat peta dan pemahat. Dia memasang petanya di selembar kayu keras dan memotong perbatasan antar negara. Tujuan awalnya adalah untuk dijadikan permainan edukasi yang membantu murid-murid di Inggris belajar geografi. Puzzle gambar muncul sekitar seabad kemudian, saat gergaji ukir menjadi alat yang sering dipakai untuk memotong bentuk. Masing-masing bagiannya punya bentuk yang unik sehingga bagian yang dipasang harus di tempat yang tepat. Kenapa keyboard tidak dibuat sesuai alfabet? Saat mesin tik pertama kali keluar, tombol-tombolnya disusun sesuai abjad. Tapi ketika seseorang mengetik terlalu cepat, tombolnya menjadi sering macet. Saat itulah Christopher Soules dan rekannya James Densmore menghabiskan 5 tahun mencoba memperbaiki masalah ini dengan menjauhkan letak huruf-huruf yang sering dipakai agar mesin tiknya tidak macet. Lalu, mereka menjual patennya ke produsen mesin tik dan tak lama, produsen tersebut mengeluarkan keyboard QWERTY yang terkenal yang masih kita pakai sampai sekarang. Kenapa bisa ada kotoran di matamu saat kamu bangun? Mata kita terus-menerus mengeluarkan air mata dan sedikit lendir sebagai perlindungan dan agar tidak kering. Setiap kali mengedipkan mata, kamu mengeluarkan lendir dan partikel. Saat tidur, air mata dan kotoran lengket ini tetap diproduksi oleh mata, tapi tanpa berkedip. Keduanya cuma akan menumpuk di mata.
Kenapa sepeda motor tidak punya gigi mundur? Sebagian besar pengendara motor tidak kesulitan memundurkan kuda besinya memakai kaki. Kalaupun ada, gigi mundur akan jarang dipakai karena menarik sepeda motor yang panjangnya semobil ke belakang tetaplah mudah. Selain itu, kondisinya malah akan lebih rumit karena bergerak mundur dengan dua roda jauh lebih sulit dan tidak stabil. Fitur ini malah akan menambah bobot motor dan memperlambatnya. Ada beberapa model sepeda motor berat yang punya gigi mundur, tapi alasannya memang karena motornya sangat sulit ditarik mundur sendiri. Begitulah pengalaman saya saat naik moge. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar. Dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.